hubungan Nikita Mirzani dengan Sheila Shaukia tengah memanas saat ini. Terbaru, suami Sheila, Fitra Budiman, ikut mengancam Nikita Mirzani. Rekaman ancaman Fitra ke Nikita Mirzani itu beredar di media sosial. Suami Sheila Shaukia itu tampak murka dan mengaku bakal mengejar Nikita Mirzani jika sampai terjadi sesuatu pada istrinya. Menurut Fitra, Nikita Mirzani dan Dr. Oki adalah penyebab istrinya sakit. Semua masalah yang timbul saat ini pun ditudingkan ke mereka. Sementara itu, dalam Instagram story-nya, Sheila Shaukia tampak curhat soal kondisinya. Ia mengaku sang suami ikut emosi lantaran ia sampai jatuh sakit karena permasalahan saat ini. Meski tidak menyebutkan sakitnya saat ini, Sheila Shaukia mengaku kondisinya cukup parah sampai hampir meninggal. Oleh karena itu, sang suami sampai emosi dan mengancam Nikita Mirzani. Unggahan tersebut langsung ramai. Mereka pun merespon perseteruan Nikita Mirzani dan Sheila Shaukia itu dengan beragam. Niki, sampaikan sama tim-tim kakak, sama Dokter Oki, kalau terjadi apa-apa dengan istriku, urusan kalian di dunia ini gak selesai sama saya ya. Buntutin kalian berdua sama Dokter Oki, karena kalian penyebab permasalahan ini semua. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Takut tau udah bawa Tuhan. Kemarin lantam kali, sekarang melempem bawa Tuhan deh. Ngapain ngetek-ngetek Pak Prabowo? Dipikir Pak Prabowo mau ngurusin masalah beginian? Pak Prabowo sibuk ngurus negara sayang, biar negara kita maju. Gak sibuk ngurusin kau. Udah SS boxing aja sama Nikita. Kan akarnya juga kan dari adik kamu juga yang lantam itu. Tiba-tiba NM masuk ke roomnya, sekut, langsung pura-pura bego. Ih, besok-besok gak usah ngetek Pak Prabowo. Tag aja Agus Buntung ya. Agus Buntung gotek ya. Suami Sheila Shaukia mengancam Nikita Mirzani dan Dr. Oki. Masih dengan perseteruan antara Nikita Mirzani dan Sheila Shaukia gitu ya guys. Kali ini di story-nya atau story terbaru dari Nikita Mirzani ini membeberkan bukti-bukti chat dari Sheila Shaukia dan dirinya gitu ya guys mengenai Sahrul gitu atau Mami Esa Zega. Dimana di saat itu gitu ya guys, Sheila Shaukia ini tuh tidak mengaku kalau dirinya ini sudah memfasilitasi Esa Zega gitu guys. Dan di chat tersebut sudah dibeberkan kalau Sheila Shaukia ini tuh sempat berbelit-belit gitu ya mengakui kesalahannya ini gitu loh. Tidak hanya bukti chat yang disebar oleh Nikita Mirzani gitu ya guys, Nikita Mirzani ini juga menyebarkan atau mengupload di sebuah story kalau dirinya ini diancam oleh suami Sheila Shaukia. Nikita Mirzani ini diancam karena gara-gara Nikita Mirzani masalah Sahrul ini atau masalah SS Travel ini tuh jadi heboh sejagat raya gitu ya guys. Dan kabarnya Sheila Shaukia ini kan lagi banyak banget dihujat sama netizen gitu guys. Makanya di sini suami Sheila Shaukia ini pasang badan gitu untuk melindungi Sheila Shaukia atau untuk membela Sheila Shaukia. Tidak gentar dengan ancaman suami dari Sheila Shaukia gitu ya guys. Nikita Mirzani ini malah kesannya kayak nantang gitu loh. Ya udah, nggak usah ngancam-ancam, datengin aja gitu. Intinya seperti itulah guys. Tidak hanya soal ancam-mengancam, Nikita Mirzani ini juga membeberkan kalau ternyata gitu ya guys, suami Sheila Shaukia ini itu terikat dengan mafia. Gak tau ya ini mafia apa, kalian tanya sendiri sama Nikita Mirzani. Saya takut banget ngomongnya, takut violation gitu guys, karena ini kan masih ada belum bukti gitu ya, belum ada bukti nyata gitu. Pokoknya di sebuah story Nikita Mirzani yang baru ini gitu ya guys, sore ini tadi Nikita Mirzani ini sempat membuat geger gitu kalau ternyata suami Sheila Shaukia ini adalah seorang mafia gitu. Pokoknya gitulah deh. Menyalawi. Demen nih netizen yang gini-gini tuh pasti demen kan kalian nih kan. Nih nggak ada takut-takutnya juga gitu loh. Ini kayaknya akhir tahun yang bakalan bikin apa ya, netizen ini tuh pada seneng gitu loh ya guys, karena huru hara ini gitu bakalan seru ini pasti. Jadi guys, kalian ini mending siapin itu popcorn jagung, sosis bakar gitu. Siapa tahu nanti akhir tahun ini bakalan ada berita-berita menggemparkan gitu ya kan. Apalagi ini katanya sudah di-tag gitu, Kak Sheila Shaukia ini sudah bikin story tentang apalah itu, nggak tahu lah ya, pokoknya udah nge-tag Kapolri dan Gerindra, apapun itulah pokoknya. Bakalan panjang say, kayaknya ini bakalan panjang gitu. Siapin aja cemilannya. Kita sebagai netizen yang demen-demen kayak gini nih gitu kan, nontonin aja gitu. Jadikanlah ini sebuah hiburan gitu ya kan. Gimana guys menurut kamu? Lanjut di kolom komentar ya. Bye.
Dan seriously, aku ini udah pernah dengar sebelumnya ya. Sebelumnya aku tuh udah pernah dengar bahwa katanya suami SS itu adalah bandar narkocoy. Dan selentingan itu udah aku dengar waktu zamannya SS itu flexing sana flexing sini dengan tas Hermes, dengan harta dia berlimpah ruah. Saya pernah dengar, cuman aku nggak berani mengklarifikasi dan nggak berani membuka gosip ini karena aku tidak melihat buktinya secara langsung. Bisa aja cuman gosip gitu ya kan. Tapi ketika Nikita Mirzani sudah speak up pasal ini ya, jadi agak sedikit meyakinkan. Berarti bener dong yang dibilang sama orang-orang kemarin itu. Yang bilang itu adalah orang Banda Aceh juga. Dan aku nggak berani bilang ya kalau itu adalah benar karena nggak ngeliat buktinya. Tapi Nikita Mirzani berani speak up begini berarti bener dong. Dan kalau emang bener berarti harta-harta yang berlimpah itu bukan hasil jualan baju dong, bukan hasil jualan skincare dong, tapi hasil dari gitu dong. Sambal setan, gimana rasanya? Dagdikser nggak? Jualan produk skincare, katanya sudah aman, tidak mengandung merkucrut dan hidroquinon. Ternyata disempilin. Jago flexing, pamer-pamer barang branded, ternyata ada barang-barang yang pelsong. Dan ternyata punya hutang hampir 100M. Bermuka dua, suka ngadu domba. Serem deh, seram ya. Ngeberangkatin waria ke tanah suci tidak sesuai dengan fitrah dan kodratnya, lebih seram. Udah gitu yang terakhir nih ya, lakinya ngancem ya, lakinya nantang, padahal udah jelas istrinya yang salah. Emang menggilda ya, emang anjing. Udah deh ya, sambal setan, lo harus memperbaiki diri, berbenah diri ya, bersihin hati lo ya dari kesalahan-kesalahan lo sendiri ya. Jangan merasa paling bener, jangan playing victim ya. Bukan 1, 2 orang, 3 orang yang lo jelekin ya. MH lo jelekin ya, HS lo jelekin ya, banyak ya. Lo aja punya ruang untuk khusus bergibah. Setiap tempat lo gibah ya, bahaya. Orang kayak lu bahaya ya kan. Udah bener lo jadi donaturnya si Sahrul Waria itu ya, udah bener ya, meledak. Itu siapa tuh? Siapa tuh? Asistennya? Atau siapa? Yang alih-alih sekarang itu ikut ngebantu, ngebela bosnya yang punya usaha skincare yang mengandung merkucrut dan hidroquinon yang overclaim ya, yang berkat bantuan mantan temennya untuk bisa jualan walaupun dia berhasil menyelipkan hidroquinon itu. Siapa itu namanya? Siapa itu? Dia mau bantu speak up atau mau nimbrung nih ya kan? Katanya kan dia kemarin bikin story, katanya dia bakal ngeluarin bukti CCTV. Yalah, be apa cocok bacot. Ngerti nggak? Kalau ada langsung keluarin, gak usah bertele-tele, gak usah basa-basi busuk, gak usah, langsung keluarin buktinya. Kalau ada keluarin. Kalau kata gue mah lo mending diam ya, lo mending diam, gak usah banyak bacot bocot ya, diam. Jangan lo sok-sokan ngebela bos lo si sambal setan itu yang udah jelas salah ya, sok-sokan bikin story pengen keluarin bukti ini itu segala macem. Bukti keluarin aja, gak usah banyak omong, langsung ya. Terus tololnya si orang ini yang ngebela ya, ngebela si sambal setan ya, orang lagi dapat kerjaan, namanya juga artis, selebritis ya, lagi nyanyi menghibur masyarakat ya, namanya lagi kerja, ngemegang HP, lagi nyanyi, megangnya mikrofon, pantas gak diangkat. Jangan heboh-heboh lu bilang gak berani ya, di telepon gak berani, lagi kerja kok ngangkat telepon ya, gila. Udah, bukti keluarin aja, apa yang lo tahu ya, keluarin aja ya. Kalau ngarang udah tahu dong resikonya. Nah sekarang kan seneng nih karena sudah disupport sama Waria Sahrul, senang ya, sama Waria saling support. punya inilah, punya rasa inilah ya. Lakinya nantangin di medsos, ya wajar lah ya, gue kasih tahu sama lo ya. Lakinya nantangin di medsos, ya wajar lah seorang suami ngeliat istrinya dihina, dimaki, dibully. Gimana sih lo? Lu punya hati nggak? Kalau lu punya pasangan, jangankan disalahnya ya. Sorry nih, kalau gue nih kalau punya suami misalkan, gue nih bunda istri kan, bunda punya suami, jangankan di benernya, di salahnya aja gue belain
mati-matian, taruhannya nyawa, ngerti nggak lo? Ih, bodoh kali kau kalau tidak bisa membela pasangan lu, dihina, dimaki, dihujat. Hey, sorry Jack, kalau gue pribadi biar gue gembel ya. Kalau andaikan laki gue ada yang menghina sedemikian rupa sama orang, gue nomor 1, maju paling depan, gue istrinya. Kenapa? Kan begitu dong. Ya wajar lah kalau suaminya ngebelain. Ada giling-gilingannya lo. Apalagi juga kan suaminya juga ikut dibully juga, ikut dihina, ikut dimaki. Lu aja yang netizen bodoh-bodoh ya, orang-orang nggak punya otak, ngerti nggak? Kalau bunda kan makin kesini makin kesono, makin kesana makin kesini makin ke situ. Kita kan punya menilai dong. Ya pasangannya dihina bun, makanya gitu loh. Iya dong. Suami bela suami. Kok suami bela suami gimana sih lo? Gue cewek ini. Sabar Bun, jangan marah-marah mulu, mending mabok dulu. Belum waktunya. Betul Bun, harus ketemu secara pribadi biar clear. Kalau udah kayak begitu masalah jadi merepet. Iya, gitu loh, maksud bunda juga seperti itu, iya kan? Ngerti nggak? Kok kenapa jadi bunda salam kenal? Mana itu yang disematkan? Maksud bunda juga begitu. Udahlah, kalian ini kan tadinya kan persahabatan, ya. Ada berbeda pendapat, ada salah, ya kan? Itu hal yang wajar di dalam pertemanan, ya. Tapi nggak baik juga kalau dilihat kayak seperti sekarang. Apalagi yang bunda lebih nggak respectnya lagi. Wah, semua tuh para bebencongan, tau nggak lo ya? Para bebencongan yang dekil-dekil endak umel tuh ya.